Nah, ketika Nabi Hud ngajak umatnya, istaghfiru, mohonlah ampun kamu kepada Allah, ya diguyu. Apa toh Hud, kami itu apa? Mohon ampun, kami nggak salah, nggak apanya. Watubu ilaihi. Loh, kamu dulu bertobatlah kepada Allah. Tobat apa? Kami nggak melakukan salah, nggak ada dosa. Agen tobat kepada siapa? Siapa Tuhanmu itu? Nah, coba tuh. Jadi perbedaan sudut pandang antara para nabi, para rasul dengan umatnya itu memang, loh, ya tobat kepada Tuhan. Tuhan siapa ya? Tuhan yang menurunkan hujan untuk kamu itu loh. Yang derasnya kayak gitu itu loh. Wa yazidkum quwwatan ala quwwatikum. Kemudian kamu juga diberi kekuatan itu. Kamu tiap hari ke kebun, tiap hari ke siapa yang ngasih kekuatan kamu itu? Kalau kasih sakit mau apa kamu? Tapi yang namanya manusia ya, susah diajak benar-benar memahami, mempercayai Allah sebagai Tuhan. Jangankan zaman itu yang ketika umat masih menyembah berhala. Oh, sekarang yang pada lahirnya kayak menyembah Allah, jadi benar-benar taat kepada Allah itu, gitu. Kayak ganggu banget loh kalau ayolah kita ini memperhatikan firman Allah, ayolah kita ini taat kepada Allah. Itu soal kayak ganggu gitu loh. Ya kan? Ganggu ambisi-ambisi yang belum tercapai, ganggu banyak lah. Nah, di sisi situ ini kita kadang lupa bahwa Allah itu benar-benar memberikan kepada kita banyak hal yang kita bahkan mungkin ya sudah nggak bisa. Dia disebut la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu akan ta'uddu, menghitung nikmat Allah, nikmatnya Allah, la tuhsuha. Kamu tidak akan mampu menghitungnya. Tidak akan. Hmm. Kalau sudah begitu kan berarti memang ya tidak bisa. Tidak bisa. Saking banyaknya. Hingga ketika di sini sampaikan, loh kamu tuh loh, begitu banyak kekuatan yang telah Allah berikan, lalu kamu diberi kekuatan lagi. Hujan yang turunkan di tempat kamu itu, kamu juga jarang dapat hujan. Sekarang dapat hujan, siapa yang ngasih itu kalau nggak Allah? Jangan kamu berpaling berdosa. Kata mereka coba, qalu Yahud majitana bibayinatin. Wes jangan banyak omong kamu. Kalau kemarin Nabi Nuh kan di gini katanya, Nabi Nuh itu. Wes Nuh, leren. Bentar, leren, kamu diam. Kan gitu. Wes, kita ini sudah terlalu banyak jidal. Sudah terlalu banyak apa? Sudah terlalu banyak berdebat. Wes, sekarang gini aja. Daripada banyak cebat, kamu juga nggak mau, kamu sudah tak antemi berkali-kali, sudah benar-benar sering mau mati kita antemi. Katanya, qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Wes, kita sudah banyak berdebat, kamu juga sudah sering tak pukulin, tapi saya ngotot, gini aja lah. Faktina bima ta'iduna. Wes, datangkan saja siksa yang katanya kamu mau ancamkan, datangkan. In kunta minas shodiqin, kalau kamu yang benar. Coba datangkan, wes. Nah gitu, jangan. Nah, ini Nabi juga digitu ini. Nabi juga digitu. Majita Nabi bayinatin. Kalau kamu punya bukti mana? Kami nggak tahu. Nggak ada. Nggak tahu kamu punya bukti apa atas kebenaran. Kenapa? Kamu mau ngomong apa aja? Wa ma nahnu bitariki alihatina. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan sembahan kami. Tidak akan. Hanya karena angkaulika. Hanya karena omonganmu itu. Terus aku meninggalkan Tuhan kami. Tidak lah. Tidak. Sudahlah. Sudah demo kamu. Wa manahnu laka bimumin, kan kami nggak akan percaya apa yang kamu ngomong, itu nggak percaya, kamu nunggu tabrus, kamu itu sudah bukan orang yang terpelajar, agamawan ya ndak, hartawan ya ndak, kan orang yang berkuasa juga ndak, terus apa yang kamu banggakan?
Nah, kami tidak percaya. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Malah kamu itu kalau nggak sediam nanti kualat loh. Kamu bisa kena penyakit gila loh. Tuhan kami ini mungkin nggak kalau zaman sekarang misalnya eh, sampean misalnya kemudian di satu tempat mendakwahkan tentang ketauhidan karena masyarakat sekitar sudah sering mengkultuskan makam-makam keramat, tempat-tempat yang apa singit, angker, terus sampean meremehkan semua itu. Nggak ada begitu tuh, jangan percaya yang begitu-begitu, gitu misalnya ya kan. Lalu kemudian diancam, kamu nanti kalau nggak awas loh, kamu bisa, nah gitu. Ada nggak zaman sekarang? Bahwa misalnya keramat-keramat itu nanti akan bikin cilaka, bikin kualat, kayak misalnya ada sajen ya, berupa makanan, ditaruh di depan gua, atau ditaruh di depan, di bawah pohon besar, atau ditaruh di atas makam-makam keramat, gitu kan. Terus ada anak-anak atau orang yang iseng lalu dimakan sajen yang diberikan tadi kan kadang sajennya nggak hanya bunga ya tapi makanan kan tumpeng utuh ayam utuh gitu kan. Nah sama orang itu ketika misalnya dimakan gitu ada nggak orang sekarang hati-hati kuat nanti kamu mbahnya marah itu ini Nabi digituin. Ternyata hal-hal kayak gitu sudah sejak lama sudah ribuan tahun yang lalu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW sampai hari ini ternyata masih ada aja ya kan masih ada aja. Berarti itu sebenarnya praktik-praktik purba ini. Inak bulu inak ilang kalau ba'du alihatina bisuin. Diancam dengan kamu nanti bisa hilang akal loh, gendeng kamu nanti. Edan kamu nanti disabdo sama Mbah Mbah Kuncung. Nah, kualat sama Mbah Kuncung kamu nanti. Mbah apa lagi? Di teman sama ada Mbah apa? Mbak Jambrong. Mbak Sri. Mbah Sandrong, Mbah Sri apa lagi? Ayo coba di tempat sama ada apa? Mbah siapa yang malati itu? Mbak Demang, Gus. Mbah Demang. Terus tempatnya di mana Mbah Demang itu? Di punden makam, Gus. Oh ada, itu ada. Nah, memang dulu namanya Demangi ya. Iya, leres. Terus ada Mbah apa lagi? Di Jonegoro ada Mbah apa? Bogo, Gus, Mbah Bogo. Mbah Gogo. Bogo. Bogo, yo. Iku wonge kok piye rupane? Makam, Gus, makam. Rupa makam. Mas Siswanto pernah ketemu? Dalam? Sama udah pernah ketemu sama Mbah Gogo itu? Dereng, Gus. Coba ditemui baik-baik. Silaturahmi nanti lebaran. Biasa ngomong baik-baik. Ya kan? Yang terkenal tuh Mbah Marijan, Gus. Mbah Marijan ngawur aja malah ngawur aja. Mbah Marijan itu orang itu bahasa. Jangan ngomong Marijan itu merek sirup itu. Nah, jadi ada sampai hari ini pun ada yang kayak gitu itu loh. Dan itu sudah diberantas sejak zaman Nabi Hud juga. Ya bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Nuh lah. Lah kok ya masih ada aja katanya zaman sekarang itu modern. Kok ya masih sama loh. Pola pikirnya sama orang dulu. Heran saya. Heran maksud saya. Iya betul loh. Ya Allah. Ya karena harusnya kan peradaban berubah ya. Pola pikirnya berubah. Perilaku sosialnya berubah gitu. Ini enggak. Ya Allah. Jadi malah akhir-akhir ini dalam 10 tahun terakhir inilah itu banyak desa-desa yang sebenarnya makam-makam kayak gitu udah nggak dirawat lah, udah nggak ada lagi gitu ya. Tapi 10 tahun terakhir ini banyak yang kemudian menghidup-hidupkan lagi itu. Banyak. Nggak tahu 10 tahun terakhir ini ada apa.
yang tahu Pak Budi itu. Jadi kenapa, ada apa? Kok didorong-dorong untuk menghidup-hidupkan? Iya, mulai sini tuh ada apa yang bayai mantri atau siapa gitu. Gilang. Sepatu Gilang. Apa Mas Ayu? Oh, error. Error. Kenapa error? Jadi, nah ini Ngapunten, Gus. begitu kan. Maka apa jawab Nabi Nuh ketika diancam bahwa nanti kamu akan gendeng, nanti kamu akan hilang akal kalau sampai menghina Tuhan-Tuhan kami. Apa jawab Nabi? Ya sudah, ya kan, kata Nabi Nuh, ini usyidullah, wes aku bersaksi kepada Allah, saya wasyadu, dan saksikanlah ani bari mimma tusyrikun, aku berlepas diri, nggak ikut apa-apa. Aku bukan takut kamu, justru takut kepada Allah kalau ikut-ikut mempercayai kamu kayak gitu itu. Enggak, wes. Kenapa kalau aku membenarkan apa yang menjadi kepercayaanmu itu ya, nanti aku di akhir tanya ya Allah, tuh, pecat saya, nggak mau aku. Makanya sudah, kamu silakan wes. Kamu saksikan bahwa aku bersaksi yang bisa membuat sakit, yang bisa membuat sehat hanya Allah. Bukan Mbah siapa tadi? Mbah Brogo apa tadi? Dan aku berpasti terhadap apa yang kamu sekutukan tadi. Apalagi min dunihi, selain dari Allah itu tadi, dengan yang lain tadi. Karena itu, fakiduni, kalau kamu memang mau membuat tipu daya denganku, ya sudah, lakukan tipu daya. Semuanya ada, nggak usah disisiakan dikit demi sedikit, langsung aja lah. Borong. Gitu kan? Semalah tungdirun, nggak usah ditunda-tunda, sekarang aja. Sekarang, kalau kamu nantang akan datangnya azab sekarang, ya aku menantang balik sama kamu. Datangkan apa yang diancamkan sama oleh katanya Tuhanmu akan bikin larat, bikin sakit dan sebagainya. Silakan. Ini tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Wes aku gak mengaku kuat, aku gak merasa mengaku sakti, aku juga gak menganggap bahwa aku pasti menang atau pasti akan kamu kalah semua dengan aku. Aku tidak pernah janjikan gitu. Aku hanya apa? Tawakkaltu 'alal rabbi wa rabbikum. Aku hanya bisa bertawakal kepada Allah. Itulah Tuhanku dan Tuhan kalian. Kenapa? Ma min tabatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Karena buatku siapapun itu Mbak Gondrong, Mbak Probrom, termasuk aku sendiri itu, ini kita termasuk dabah. Dabah itu makhluk yang bergerak. Ada yang menyatakan sebagai binatang melata. Nah, kita ini masuk termasuk, kan ini mamalia loh ya. Mamalia ya kan. Dan ini makhluk yang menyusui. Menyusui. Nah, kita dianggap Allah bahwa tidak ada satu makhluk pun yang bergerak di muka bumi ini yang lepas dari kekuasaan Allah. Karena hanya Allah yang berkuasa memegang ubun-ubun itu kayak semacam pusat kendali hidupnya lah. Ubun-ubun itu di sini loh. Ubun-ubun itu. Jadi pusat otak lah itu. Dekat kalau itu diculung gitu ya sudah. Allah yang berkuasa untuk memegang ubun-ubun mereka. Artinya Allah yang berkuasa atas seluruh kendali hidup manusia. Mau dikasih sehat, mau dikasih sakit, itu Allah. Aku hanya bersumpah itu. Maka kata Allah, Inna Rabbi ala sirati mustaqim, karena aku hanya bertawakal kepada Allah. Nah, di sini kita diajarkan oleh Allah untuk benar-benar berdakwah itu jangan takut apapun. Kalaupun mereka ngancam begala begini, ya tidak apa-apa. Kita juga bertawakal kepada Allah. Dan kita hanya menyampaikan ancaman Allah, bukan ancaman kita. Karena sungguhnya yang berhak dan berkuasa mendatangkan azab maupun rahmah itu hanyalah Allah SWT. Nah itu sedikit kisah dari Nabi Hud setelah kemarin kita belajar tentang Nabi Nuh. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang mau kurang jelas tadi bagian ini, bagian itu, monggo.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terus mau menanyakan tuh, kalau ilmu debus itu kategorinya syirik atau apa, Gus? Ya, terus kedua, kemarin tuh waktu menjelaskan ayat yang masalah itu tuh Gus, anak ideologis dan biologis, saya tuh belum puas dengan jawaban Gus Glory yang saya tanyakan tentang orang yang mu'alaf dan murtad itu apakah itu bisa masuk kategori anak ideologis dan biologis. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang apa? Ilmu debus. Ya, debus itu ya kayak sudah ada ya, sihir itu sejak zaman Nabi Musa, Nabi itu ada semua ya. Artinya ada itu ya memang sihir itu ya dibantu bekerja sama dengan jin lah. Itu. Tapi sebenarnya kalau benar-benar iya ya nggak ya tetap mempan lah dibacok segala macam. Nggak ada orang nggak mati kan. Sehingga ya itu karena sihir. Sehingga orang yang nggak mampu mengendalikan sihir ya benar-benar kayak bacok nggak mempan. Karena sesakti apapun orang ya tetap akan mati. Nah, jadi debus seperti apa, bukan saya nggak percaya, memang ada hal semacam itu. Kayak semacam sulap aja itu. Ada. Ada itu bukan berarti kemudian kita harus takut atau percaya terhadap itu, tapi waspada. Ya. Karena sihir itu benar-benar ada, dan memang ilmu itu sudah sejak awal diajarkan oleh setan jin iblis itu untuk membuat manusia itu jauh dari kebenaran. Di zamannya Nabi Musa, para saharatu itu, ahli sihir itu, ya jadi langganannya Nabi Fir'aun untuk ya pertunjukan, apa, segala macam gitu. Termasuk ketika Fir'aun mau nantang Nabi Musa untuk adu kesaktian. Yang kedua, ini saya share ya, tolong dilihat apa? Bisa dilihat di layar ya. Saya mau share ini. Tentang keluarga ideologis dan keluarga biologis. Ya, oke. Nah, sebenarnya keluarga biologis dan ini gini nih. Ya. Jadi, nah ini. Kalau keluarga biologis, keluarga yang terbentuk atas ikatan genetik, hubungan darah, biasanya terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, paman, dan sebagainya. Sementara keluarga ideologis itu keluarga yang terbentuk atas dasar kebersamaan prinsip dan ideologi. Ya, prinsip dan ideologi. Jadi, meskipun kadang tidak harus memiliki ikatan darah, tapi didasarkan pada ikatan ilmu. Ya ada banyak yang keluarga biologis itu juga sekaligus keluarga ideologis ada. Ya ini kan kemarin kita belajar dari jawabannya Allah terhadap Nabi Nuh yang ingin mendoakan anaknya supaya diselamatkan. Kan gitu. Nah ketika Nabi Nuh dijawab dia bukan keluargamu, gitu kan? Dia bukan keluargamu. Ya sudah berarti ada satu perbedaan mendasar bahwa keluarga biologis itu beda dengan keluarga ideologis. Kalau kita lihat di sini ya, tolong Mas Denny, siapa Mas Denny itu dimatiin ininya apa? Mikrofonnya.
Nah, ya, saya ulang lagi sebentar supaya jelas ini. Nah, di sini teman bisa lihat. Nanti saya kasih contoh ini. Nah, ini keluarga geobiologis belum tentu keluarga ideologis. Nabi Ibrahim dengan ayahnya, Nabi Lut dengan istrinya, Nabi Nuh dengan anak dan istrinya, Nabi Musa dengan sepupunya, Nabi Muhammad dengan paman dan menantunya. Ada satu menantunya Nabi Muhammad yang awalnya dulu belum bisa. Jadi ketika Rasulullah hijrah itu dia tidak ikut karena memilih untuk menjadi bagian dari orang-orang kafir Mekah. Pamannya jelas, ya. Di Abu Lahab itu pamannya. Tapi ya ini keluarga biologis belum tentu keluarga ideologis. Nah, tapi ada keluarga biologis yang memang satu keluarga, kayak misalnya Nabi Muhammad dengan Fatimah, dengan Khadijah. Itu kan keluarga biologis ya. Termasuk dengan Ali bin Abi Thalib itu kan ponaan itu. Nabi Ibrahim dengan Ismail dan Ishak. Termasuk Nabi Harun dengan Nabi Musa. Nah, sepupunya Nabi Musa yang bedal itu ya si Korun itu masih sepupu itu. Sehingga contoh-contoh semacam ini memberi kita batasan jelas bahwa ayo kita sayangi keluarga kita, keluarga biologis itu dengan cara mengajak mereka untuk menjadi satu keluarga ideologis. Eman kalau di dunia dibersamakan, tapi tidak di akhirat tidak ya eman. Makanya dalam surat Al-Munafiqun dijelaskan tentang nanti orang-orang yang beriman itu bermandikan cahaya, lalu ada orang yang, tunggulah aku ingin dapat sebagian dari cahayamu. Oh ya silakan ikut. Itu udah dekat, bleng, ternyata tiba-tiba dia jauh lagi. Kayak ada semacam hijabun gitu. Teriak-teriak lagi, tunggulah aku pengen dapat cahaya itu. Akhirnya ditunggu dan kemudian ya gitu lagi. Tertutup lagi. Akhirnya dia tanya, loh, aku gini kenapa? Bukankah dulu aku di dunia itu bersama kalian? Gitu. Ya, kamu memang bersama kami, tapi kamu itu selalu ragu, selalu mikir-mikir, nggak langsung taat. Nah, yang kayak gini kan berarti meskipun dia nanti di dunia itu seolah-olah bareng sebagai sebuah keluarga biologis, tapi ternyata di akhirat nggak bisa. Itu. Jadi katanya mereka inna ma'akum, bukannya dulu kami itu bersama kalian gitu. Iya, tapi kamu itu irtabtum wa gharatkumul hayatud dunya. Kamu selalu meragukan, kamu selalu tertipu oleh gemerlap dunia itu. Nah, dari situ ketika peristiwa Nabi Nuh meminta kepada Allah agar menyelamatkan anaknya juga nggak usah nulung aku masih bisa sa'awi ilal jabali. Aku mau minta perlindungan ke gunung itu. Iya, Simuni dia akan menolongku menghindarkan dari bencana. Kata Nabi Nuh, tidak ada hari ini. Al-Yauma itu tidak ada pada hari ini yang bisa menghindarkan dari bencana kecuali Allah. Tapi apa jawabnya? Ya tidak. Ya, memang tidak mau, gimana? Ya. Ada lagi? Ya, terima kasih Gus penjelasannya. Silakan kalau ada lagi. Kaitan ini, monggo saya. Silakan. Oke. Kalau tidak ada, saya rasa kajian kita pada bagian ini cukup dengan satu pemahaman bahwa ada beberapa banyak contoh di mana berdakwah bersama keluarga, tapi ada juga yang seperti contoh-contoh tadi, yang tidak bersama keluarga. Artinya keluarga yang diandalkan mau untuk diajak berjuang ternyata bukan keluarga ideologis, hanya sekedar keluarga biologis. Nah, kita berharap
untuk apa? Bersama-sama dalam keselamatan. Yang kedua tadi adalah bicara tentang bagaimana Nabi Hud ditentang, bagaimana Nabi Hud didustakan, bagaimana Nabi Hud akan diancam untuk disingkirkan, tapi teladan beliau tetap teguh, tetap menyampaikan, bahkan tetap memohonkan ampun untuk para umatnya itu. Ya. Itu saya rasa kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat faedah. Allah merahmati kita dengan siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat. Amin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma adhhana al-wala wal baghl. Amin. Rabbana la taj'alna ربنا من فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا فلان وحنا فلان فلان Amin. أنت من فانصرنا كما تعلمنا Amin. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأنا رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن Wajah. واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين